Di dunia sepak bola tuh kadang ada cerita yang lebih dari sekedar pertandingan loh. Nah, ini salah satunya. Kisah Dian James, wajah baru untuk tim nasional Indonesia. Perjalanannya ini penuh dengan mimpi, tantangan, dan sebuah kebanggaan yang wah, dalam banget. Yuk kita bedah perjalanannya satu persatu. Buat ngerti seberapa besar artinya panggilan ini buat dia, kita dengerin aja langsung dari orangnya. Waktu ditanya soal pemanggilannya ke timnas, Dian James cuma bilang, fantastis, seperti mimpi. Singkat, padat, tapi ngena banget kan? Ini benar-benar rangkuman dari impian yang udah lama banget disimpan. Dan akhirnya, kesampaian. Oke, jadi pertanyaannya, siapa sih Dean James ini sebenarnya? Dan gimana ceritanya dia akhirnya bisa membela Indonesia? Nah, di bagian pertama ini, kita bakal telusuri latar belakangnya dan coba pahami kenapa kehadirannya ini bawa angin segar buat skuad Garuda. Dan ternyata, koneksinya dengan Indonesia itu dalam banget. Seperti yang bisa kita lihat, Dean James lahirnya memang di Belanda dan meniti karir di Liga Top sana, Eredivisie. Tapi, nah ini yang penting, darah Indonesianya kental banget. Kakeknya dari Semarang, neneknya dari Surabaya. Ikatan keluarga inilah yang jadi pondasi buat mimpinya pakai seragam merah putih. Tapi, ya gitu, meraih mimpi itu baru langkah awalnya. Begitu masuk timnas, langsung dihadapkan sama realita. Persaingannya ketat banget buat dapetin satu tempat aja di tim utama. Ini nih pertarungan baru yang harus dia hadapi. Ini nih pertanyaan besarnya. Di tim yang udah penuh talenta kayak gini, di mana sebenarnya Dean James bisa kasih kontribusi maksimal? Jawabannya, ternyata nggak sesederhana itu. Coba kita lihat posisi aslinya, bek kiri. Wah, ini pos yang neraka banget, isinya pemain top semua. Udah ada nama-nama kayak Pratama Arhan, Shane Patinama, Nathan Cho Aon, sampai Calvin Verdong. Masing-masing dari mereka punya kualitas yang nggak main-main. Artinya, Dion harus benar-benar bisa nunjukin sesuatu yang beda. Nah, disinilah kartu asnya Dean James keluar, fleksibilitasnya. Dia bukan cuma back kiri doang, dia bisa didorong jadi sayap kiri buat nambah serangan, bisa jadi gelandang tengah buat ngontrol permainan, bahkan bisa jadi penyerang sayap. Kemampuan adaptasi kayak gini yang bikin dia jadi aset berharga banget buat timnas. Oke, sekarang dari teori kita pindah ke praktek. Mimpinya udah terwujud, persaingannya udah kelihatan. Sekarang saatnya ujian yang paling nyata, pertandingan debutnya bareng tim nasional. Coba deh bayangin betapa ngebutnya semua ini. Dalam waktu 2 mingguan aja, di bulan Maret 2025, hidupnya berubah total. Tanggal 10 resmi jadi WNI, tanggal 20 udah langsung debut jadi starter di laga kualifikasi Piala Dunia. Benar-benar pusaran peristiwa yang mengubah hidupnya dalam sekejap. Sayangnya, debutnya ini bukan debut yang manis dari segi skor. Timnas kita harus menelan kekalahan telak 1-5 dari Australia. Ini benar-benar jadi, baptisan api yang sesungguhnya buat pemain yang baru pertama kali pakai seragam Garuda. Tapi disinilah mentalnya kelihatan. Walaupun hasil pertandingannya mengecewakan banget, coba dengerin apa yang dia rasain saat itu. Baginya momen itu indah sekali, bahkan sampai nggak bisa dijelasin. Ini nunjukin kalau rasa bangganya itu jauh lebih besar dari sekedar skor akhir. Seolah-olah tantangan di lapangan aja belum cukup, muncul masalah lain. Kali ini dari luar lapangan, jauh di Belanda sana. Ini nambah lagi satu drama dalam perjalanannya yang udah cukup kompleks. Jadi ceritanya begini, ada klub rivalnya, NEC Breda, yang ngajuin gugatan. Katanya Dean James udah nggak sah main di Liga Belanda karena udah jadi WNI. Tapi klubnya Dean, Go Ahead Eagles, nggak tinggal diam. Mereka bilang, tunggu dulu. Menurut data pemerintah Belanda, dia masih warga negara kami kok. Jadi ini benar-benar perang argumen hukum yang pastinya nambah tekanan. Oke, jadi setelah ngelewatin semua itu, mimpi jadi nyata, persaingan super ketat, debut yang pahit, plus masalah hukum di luar lapangan, sebenarnya apa sih arti kehadiran Dean James ini buat masa depan sepak bola Indonesia? Kisahnya ini seolah merangkum profil ideal pemain modern Indonesia. Dia punya akar yang kuat ke tanah air, ditempa di sistem pelatihan elit Eropa, punya kemampuan taktis yang serbaguna, dan yang paling penting, nunjukin mental yang baja. Dia benar-benar representasi dari wajah baru Garuda. Perjalanan Dean James ini kan baru aja mulai. Dengan semua modal yang dia punya, bakat, fleksibilitas, mental kuat, pertanyaannya sekarang adalah, seberapa jauh dia bisa bawa timnas kita, dan apa artinya ini buat generasi pemain masa depan yang mungkin bakal ngikutin jejaknya. Ini bakal jadi babak baru yang seru banget buat kita ikutin.